Gadis kecil ini tidak tahu bahwa tetangga ini telah kesepian selama lebih dari 30 tahun. Dia membangun ruang bawah tanah tepat di bawah lapangan. Di dalamnya ada banyak hal yang menarik Ellie yang membuat Ellie tidak ragu untuk melangkah masuk. Dia segera menutup pintu ruang bawah tanah. Selain itu, ada banyak boneka di dalam ruang bawah tanah. Dia tampaknya sangat tertarik. Tapi setelah beberapa saat, tetangga bilang agak panas, jadi dia melepas jaketnya. Lalu dia menyuruhnya melepas mantelnya juga. Pada saat ini, Ellie merasa ada yang tidak beres. Gadis kecil itu secara bertahap menemukan bahwa di balik wajah suci tetangganya adalah orang jahat. Menatap matanya yang menakutkan, Ellie buru-buru berkata untuk pergi. "Aku harus pulang. Tapi aku ingin kau tinggal." Tapi tetangganya bilang dia gak mau Ellie pergi. Melihat itu, Ellie berdiri dan lari. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk membuka pintu ruang bawah tanah dan berlari keluar. Ellie mulai berlari dengan panik, berlari melewati seorang gadis berbaju hitam. Mary terus memanggilnya tetapi dia terus berlari, tetapi ketika dia berlari ke jalan, tidak ada seorang pun di sini. Sekarang Ellie melihat ayahnya mencarinya dari jauh, tapi dia tidak bisa melihat Ellie. Gadis kecil itu mencoba berteriak keras, "Ayah! Ayah!" Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menghilang di depannya. Ellie kemudian dengan cepat berlari pulang. Sekarang ibunya telah pergi ke kantor polisi dan memberikan identitas Ellie kepada mereka. Pada saat yang sama, Ellie telah sampai di rumah tetapi tidak ada seorang pun di dalam rumah dan di luar taman. Tapi saat ini Ellie hanya bisa mendengar ibunya berbicara dengan polisi. Ellie putus asa dan ketakutan sekarang. Tiba-tiba dia melihat cahaya dari luar pintu, tempat itu penuh lumpur. Ternyata tetangga baru saja selesai mandi di sini. Ada juga pisau dan gelang favoritnya di dinding. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah dibunuh secara brutal oleh tetangganya. Dan dia memasukkan tubuh Ellie ke brankasnya. Tidak. Tubuh Ellie baru saja meleleh menjadi asap. Keesokan harinya, polisi menemukan topi Ellie di lumpur. Kemudian, mereka dengan cepat membawa bukti kepada orang tuanya. Pada saat yang sama, di tempat kejadian, polisi juga menemukan banyak jejak darah lainnya. Aku minta maaf semuanya. Kenapa begitu? Pasangan itu patah hati ketika mereka mendengar berita ini. Dan tetangga itu dengan cepat membakar semua pakaian dan barang milik Ellie. Setelah itu, dia berencana untuk menghancurkan pakaiannya yang berlumuran darah. Tetapi menemukan polisi sedang menyelidiki di dekat rumahnya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah dan memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, menunggu sampai polisi mengetuk pintu dan keluar dengan tenang. Melihat wajahnya yang berpengetahuan luas dan lembut, tidak mungkin membuat orang lain curiga. Tetapi ketika dia mengambil foto Ellie dan melihat gelangnya, dia mulai gugup. Karena gelang ini masih tergantung di atas meja. Dan tentu saja detektif polisi akan memintanya untuk memeriksa sekitar rumahnya. Dia diam-diam mengangkat gelang itu dari meja dan dengan lembut memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang Ellie ada di akhirat, dia melihat cinta pertamanya. Ellie mencoba memanggil namanya, tetapi tidak mendapat jawaban. Lek. Ellie dengan cepat berlari ke arahnya, tetapi semakin dia berlari, semakin dalam dia tenggelam ke dalam air. Jaraknya terlalu jauh bagi Ellie untuk mencapai Lek. Dia akhirnya tenggelam ke dasar danau. Tetapi ketika dia sadar kembali, dia berdiri di kuil suci. Dia meletakkan kepalanya di tiang dan mengingat cinta pertamanya. Dan tiba-tiba cinta pertamanya juga ada di sini. Tapi di sebelahnya sekarang adalah seorang wanita berbaju hitam. Jika dia tidak menggingal, bagaimana jika dia masih di sini? Ternyata satu-satunya orang yang bisa melihat Ellie malam itu adalah gadis ini. Pada saat ini, di belakang Ellie, gadis lain melangkah keluar. Dia menyuruh Ellie untuk tidak berjalan mundur, berjalan lurus ke depan. Karena jalan di depan adalah jalan menuju surga. Hanya ketika Anda meninggalkan semua hal yang menyedihkan di dunia, Anda dapat masuk surga. Tapi Ellie tetap memutuskan untuk tidak pergi dengan gadis itu. Karena dia memiliki begitu banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan, orang tuanya, cinta pertamanya, dan orang yang membunuhnya. Tiba-tiba ada banyak botol kaca besar di tepi pantai yang dibuat oleh ayahnya. Ayahnya terus menghancurkan botol-botol kaca ini, karena dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menemukan pembunuh yang membunuh putrinya. Pada saat yang sama, botol kaca di depan mata Ellie juga pecah. Ellie terus memanggil ayahnya.
John masih menderita dalam diam, lalu dia menyalakan lilin. Dia sepertinya melihat putrinya di balik botol kaca ini menatapnya. Ayah. John merasakan keberadaan putrinya, lalu dia memutuskan untuk sekali lagi menemukan pembunuh. Putrinya sangat pintar sehingga tidak mungkin dia mengikuti orang asing. Jadi pembunuhnya pasti seseorang yang cukup akrab dengan sisinya. Setelah 1 tahun menyelidiki kasus ini, dia berhenti dari pekerjaannya. Adapun istri, karena dia tidak tahan kehilangan putrinya, dia pergi ke luar negeri sendirian. Tapi suatu hari, adik Ellie, Mary, menemukan ada yang tidak beres. Anjingnya terus-menerus menggonggong di depan pintu rumah tetangga. Mungkin anjing ini mencium bau Ellie. Pada saat ini, tetangga keluar dari mobil dan tersenyum sinis. Apakah kamu saudara perempuan Ellie? Mary merasa tetangga bukan orang baik sehingga memutuskan untuk mengikuti dan memperhatikannya. Setiap kali dia pergi jogging, dia berlari melewati rumah tetangga untuk mengamati. Dia juga melihat Mary hari itu sehingga dia tiba-tiba menjadi liar dan dengan cepat menargetkan Mary sebagai target berikutnya. Dia mulai membuat cetak biru untuk jebakan barunya. Hari itu, ayah Ellie sedang melihat foto-foto yang Ellie tinggalkan. Dia melihat foto bunga mawar menutupi wajah tetangganya. Sekarang ayah Ellie ingat bahwa tetangga yang ramah ini menatap Ellie tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah itu, John dengan cepat pergi ke rumah tetangga dan secara tidak sengaja menemukan barang-barang yang dia buat. John tahu sekilas bahwa itu adalah jebakan penyergapan. John melangkah lebih dekat dan melihat semak bunga yang dia lihat di foto itu. Karena cuaca musim gugur yang kering, bunga-bunga ini juga layu. Memegang bunga di tangan, tiba-tiba bunga itu mekar lagi. Ini membuat John mengerti bahwa putrinya sepertinya berusaha menyampaikan sesuatu kepadanya. Apa yang akhirnya kamu lakukan putriku? Apa yang kamu lakukan pada putriku? Di mana kamu menyembunyikannya? Cepat bawa dia ke sini. John datang untuk mencari Ellie tetapi tidak menemukan bukti, hampir jatuh ke dalam perangkap tetangga ini. Jika polisi tidak membantunya, dia akan menangani masalahnya sendiri. John mengambil tongkat panjang dan keluar dari rumah. Sekarang Ellie di dunia lain juga telah melihat semuanya. Ellie di dunia ini tidak membenci siapapun, tapi sekarang, dendamnya adalah tetangga. Aku ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Namun saat ini, John dibujuk oleh tetangga ke ladang jagung. Dia membuat drama John pergi ke sana untuk bertemu kekasihnya. Pada titik ini dia dipukuli sampai terluka parah, dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Ellie berdiri di sampingnya kesakitan, tak berdaya melihat ayahnya dipukuli dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama setelah itu, Mary berada di kelas P. Dia menggunakan alasan untuk mengambil cuti untuk berlari lebih dekat ke rumah tetangga. Gadis itu menggunakan kakinya untuk memecahkan kaca di bawah, lalu masuk ke rumah melalui ruang bawah tanah, lalu dengan cepat naik ke lantai atas rumah. Saat ini, Mary menemukan sesuatu yang mencurigakan di lantai. Dia membuka buku catatannya dan menemukan itu adalah peta ruang bawah tanah. Membuka halaman berikut dan menemukan foto dan rambut saudara perempuannya. Pada saat ini, tetangga telah kembali ke rumah, dia merasa bahwa seseorang telah menyelinap ke rumahnya. Suara bilah kayu di lantai membuatnya cepat naik ke atas. Mary buru-buru melompat dari lantai atas ke tanah, mengambil buku catatan dan berhasil melarikan diri. Tetangga itu merasa ada yang tidak beres, jadi dia dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan pergi. Karena jika dia tinggal di rumah, dia pasti akan diketuk pintu oleh polisi dan diseret ke penjara. Dia mengemudi dan membawa brankas berisi tubuh Ellie bersamanya. Dan melemparkannya ke pabrik sampah. Dia benar-benar tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Tapi itu tidak penting lagi bagi Mary, ibunya telah kembali, dia telah mengatasi keterkejutan kematian Ellie. Adapun Ellie, saat ini dia melihat total sekitar 8 orang, semuanya dibunuh oleh tetangga. ప్రతివాడు తన దోషము చేతనే మూతినందును ఎవడు ద్రాక్షకాయలు తినును వాని పళ్ళే పులియును. Akhirnya Ellie memutuskan untuk melepaskan kebencian itu. Tapi tiba-tiba Ellie berubah pikiran, karena dia pikir dia sendiri memiliki satu hal yang dibatalkan, jadi dia segera kembali ke dunia. Ellie dengan cepat pindah ke tempat gadis yang bisa melihat Ellie, ingin meminjam tubuh gadis itu. Ellie memberikan ciuman pertamanya kepada kekasihnya. Lek merasa bahwa Ellie lah yang telah kembali untuk menemukannya.
Ciuman mereka panjang dan manis, tapi ciuman pertama ini juga yang terakhir. Akhirnya Ellie puas dan kembali ke surga tempatnya berada. Bertahun-tahun kemudian, tetangganya telah menjadi lelaki tua, dan dia menargetkan wanita lain. Tapi wanita itu tidak peduli padanya. Pada saat ini, tiba-tiba sebatang es jatuh tepat di bahunya, dia langsung terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Akhirnya dia harus pergi ke neraka di mana dia berada. Retribusi, meskipun terlambat, tidak akan pernah hilang.